Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peternak dimanapun Anda berada. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah, di video kali ini ya teman-teman, ini saya lagi panen kacang tanah ya teman-teman. Nah, ini penampakannya buahnya seperti ini ya teman-teman. Hasil kebun saya seperti ini ya. Jadi kacang tanah ini sangat luar biasa sekali hasilnya ya teman-teman. Selain hasilnya dari buahnya, juga bisa dimanfaatkan dari mulai akar sampai daunnya itu sangat bagus sekali untuk pakan ternak, untuk pakan sapi, kerbau, kambing, domba, itu sangat bagus sekali. Karena jenis kacang tanah ini ya teman-teman, itu nilai nutrisinya itu lumayan bagus ya teman-teman. Jadi dalam keadaan segar bisa kita berikan, dalam keadaan kering itu juga sangat bagus sekali untuk diberikan pada ternak kita ya teman-teman. Nah, ini contoh ya teman-teman, setelah kita ambil buahnya ya, langsung kita jemur seperti ini ya teman-teman. Nah, penjemuran ini kita lakukan cuma 1 hari di lahan ya, supaya kenapa waktu kita bawa pulang itu tidak berat ya teman-teman, agak ringan. Nah, nanti setelah kita jemur di ladang ini 1 hari, udah agak lumayan kering, nanti kita lanjutkan lagi di rumah ya teman-teman, kita proses sampai kering ya. Karena daun kacang tanah ini rencananya ya teman-teman akan saya timbun dulu dan akan saya berikan pada saat musim kemarau, yang dimana pakan-pakan ternak itu sudah mulai menipis ya teman-teman. Soal kacang tanah ini ya teman-teman, saya itu lebih suka saya bikin hay daripada saya berikan secara langsung segar gitu ya teman-teman. Karena kenapa? Kambing itu biasanya kalau kita berikan dalam keadaan segar itu ada yang tawar dan ada yang enggak. Kalau yang enggak itu ya bisa mencret ya teman-teman, diare seperti itu. Jadi kebanyakan itu yang dialami teman-teman itu kalau terlalu sering kita berikan dalam keadaan segar, misalkan 2 hari 3 hari berturut-turut tanpa dicampuri dengan ramban-ramban lainnya, itu biasanya kambing itu kotorannya akan lunak teman-teman. Dan ada yang apa ya teman-teman, sampai mencret terlalu parah itu sampai enggak mau makan, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya dan sangat aman sekali ya bila rendeng kacang tanah ini kita berikan ternak kita itu dalam keadaan kering ya teman-teman. Tapi terkadang kambing itu kurang begitu suka dalam keadaan kering ya teman-teman. Biasanya diberikan dalam keadaan segar. Ya saran saya aja ya teman-teman, kalau kita berikan dalam keadaan segar harus kita campur dengan ramban-ramban yang mempunyai serat tinggi ya teman-teman, supaya tidak mencret ternak-ternak kita ya teman-teman. Nah,
Ini rendeng yang sudah kita bawa pulang, kita jemur lagi ya teman-teman. Jadi kalau keadaan cuacanya cerah sekali ya teman-teman, panas sekali, jadi rendeng kacang tanah ini bisa kering itu dalam waktu 3 hari ya teman-teman. Itu sudah sangat bagus untuk kita simpan. Jadi jangan terlalu kering sekali ya teman-teman. Penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kita jemur langsung tanpa kita kasih terpal. Nah, langsung di pelataran ya teman-teman. Ini akan mempercepat proses pengeringan ya tentunya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui ya teman-teman. Jadi rendeng kacang tanah ini nutrisinya lebih bagus kalau dalam keadaan kering. Nah, tak kasih info sedikit ya teman-teman. Jadi jerami kacang tanah ini kalau dalam keadaan segar itu nilai nutrisinya bahan kering 35%, kadar abu 3,9%, serat kasar 8%, lemak kasar 0,8%, protein kasar 5,3%. Itu dalam keadaan segar ya teman-teman. Nah, dalam keadaan kering, jadi sebagai berikut ya teman-teman. Bahan kering 86%, kadar abu 10,6%, serat kasar 25,8%, lemak kasar 2,3%, protein kasar 12,6%. Jadi nilai nutrisinya jerami kacang tanah itu dalam keadaan kering itu lebih tinggi ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini yang sudah kering ya teman-teman, seperti ini keringnya ya, dan siap kita simpan untuk stok pakan ternak kita di musim kemarau ya teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kita simpan dalam karung dan nanti akan kita chopper ya teman-teman. Jadi sebagian akan kita bikin tepung dan sebagian kita berikan dalam keadaan utuh seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.